apa Pak? Bisa dijelaskan? Gemar membaca budaya. Membaca budaya. Oh, kemudian saya jadi narasumber. Kemudian acaranya kan dari Pusaka Nasional ya. Jadi ini bagaimana tentang kegiatan apa gemar membaca ini, dan termasuk apa digitalnya ya, literasi digital terutama secara kalau di Kabupaten Garut ya sudah berupaya dengan adanya kegiatan, ada spot baca, ada layanan di perpustakaan di kami ya, termasuk juga ada perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Garut gitu. Jadi kami termasuk juga kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, kita ada bantuan-bantuan bacaan bermutu ya dari Perpustakaan Nasional, termasuk juga untuk perpustakaan desa dan TBM yang ada di Kabupaten Garut ya. Dan alhamdulillah sudah ada 38.000 yang mendapatkan bantuan perpustakaan desa ya, dan untuk taman bacaan masyarakat dari Perpustakaan Nasional. Ini ada 1.000 buku ya, jadi tambah ada lemarinya seperti itu. Jadi pada prinsipnya gerakan gemar membaca ini juga menjadi sebuah ikhtiar kita bagaimana budaya baca ini bisa berkembang di masyarakat kita gitu ya. Jadi kegemaran membaca juga literasi kita ini juga manfaatnya banyak ya. Kalau kita berliterasi juga kita akan terhindar dari berbagai permasalahan-permasalahan, apa ini judi online, apa ini pinjol, apa termasuk juga literasi membaca dan menulis itu seperti apa. Karena kelemahan di literasi kita. Jadi kalau kita misalnya contoh membaca tentang judi online, pinjol itu kalau ada literasinya pasti tidak akan terjerumus apa dampak bahayanya seperti itu. Contoh kecil di masyarakat seperti itu. Ya. Ciri-ciri membaca budaya itu apa Pak? Ciri-cirinya? Yang kuat. Ciri-ciri membaca budaya yang kuat ya tentunya tadi ya, kami berharap misalnya bagaimana misalnya masyarakat kita atau termasuk terutama para pelajar mahasiswa itu bisa membaca mungkin bisa sehari berapa buku ya, atau 1 minggu berapa buku. Itu juga menjadi evaluasi seberapa besar makna yang dibacanya, apa tentang apakah tentang kemasyarakatan bukunya itu, misalnya ada transformasi perusahaan berbasis inklusi sosial, tentang bagaimana para pelajar mahasiswa yang bisa membaca seperti itu gitu ya, bisa baca-baca sesuai dengan usia gitu ya, seberapa besar misalnya para pelajar kita misalnya SD kan berbeda hal yang dibacanya seperti berbeda dengan SMP, SMA, SMK termasuk perguruan tinggi. Apakah ada program Pak dari pusat ke Kabupaten Garut? Itu tadi itu kita programnya tadi ada bantuan bermutu untuk perpustakaan desa dan kelurahan lewat termasuk taman bacaan masyarakat. Jadi bantuan itu dari Perpusnas, termasuk dorongan dari Pak Dewan ya, Pak Dewan, Pak Haji Perdi juga membantu untuk bantuan-bantuan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut seperti itu. Pak Kadis, dari Dispusip nih untuk Kabupaten Garut ya. Ketika langkah konkret apa untuk masyarakat desa terutama ketika diberi buku, ada taman bacaan, tapi ketika tidak giroh untuk membacanya tidak dibangkitkan kan lebar gitu ya Pak Kadis. Langkah konkret apa Dispusip sudah lakukan untuk meningkatkan tentu itu? Tentu kami ada pembinaan untuk TBM ya. Jadi kami mengundang sekarang kami terus ada pembinaan untuk mengundang ada BIMTEK lah gitu ya. Bagaimana tentang tadi penataan perpustakaannya ada di TBM, ada di perpustakaan desa ya. Nah ini juga langkah-langkah kami, meskipun ini belum maksimal kami lakukan, tentunya ini adalah ikhtiar yang harus kita jalankan bahwa ini bagaimana mendorong minat baca kita, tapi dengan jangkauan yang luas. Garut itu 42 kecamatan ya, dengan sekian 421 desa dan 21 kelurahan, itu kan cukup luas. Kami pun sumber daya yang ada di kami juga kan tentunya ini sangat dibutuhkan tadi sarana prasarana tentang mobil perusahaan keliling juga, termasuk juga
untuk yang memberikan pembinaan juga dari para pustakawan juga kita lakukan, bisa saja ditarik. Jadi ditarik dari pengelola TBM untuk ada pembinaan di kami atau kami yang berkunjung ke TBM. Dan ini alhamdulillah dengan hampir 2 tahun sekarang, 2024 tadi ada 25 yang mendapatkan pusakaan desa dan TBM, dan sekarang ada 15 ya. Nanti ada juga bantuan dari untuk rumah ibadah, termasuk untuk puskesmas. Sekarang kita jadi supaya yang berkunjung ke puskesmas bisa sambil baca. Tapi sekarang rekrutmennya memang pengadaannya baru di tingkat perpustakaan nasional, ditarik ke nasional supaya tadi rumah ibadah, misalnya masjid, gereja gitu kan, termasuk rumah ibadah yang lain itu bisa ada pustakaannya, bisa dimanfaatkan. Termasuk sekarang kan membidik yang puskesmas gitu. Jadi termasuk di kami ada spot baca. Di kita ada spot baca yang kemarin udah dilaunchingkan oleh Pak Bupati ya. Ada kurang lebih ada 20, tapi kita tidak hanya tadi TBM, kita tidak hanya perusahaan desa. Sekarang ada beberapa pesantren yang kita menjadi pilot project untuk spot baca, termasuk beberapa perguruan tinggi, termasuk sekolah gitu. Jadi sebetulnya ikhtiar kita tadi yang disampaikan, seberapa besar ikhtiar kita untuk pengembangan minat baca dan literasi itu kami sedang sedang terus diupayakan untuk adanya pembinaan, termasuk tadi yang TBM seperti itu. Indikator akhirnya ada penilaian nggak Pak kalau sebenarnya minat baca itu naik atau tidak? Ya, dan muaranya kami berharap bahwa ada peningkatan indikator literasi masyarakat. Ya memang IPLM itu yang akan menjadi penilaiannya. Jadi indeks pengembangan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat Garut. Nanti indikatornya akan sana. Tapi karena penilaiannya itu adalah kumulatif, bagaimana misalnya nanti IPLM itu ditilai dari sisi misalnya pusakaan daerah yang ada di kami, pusakaan desa, pusakaan sekolah, pusakaan perguruan tinggi gitu. Jadi sebenarnya ini termasuk minat baca masyarakat. Jadi sebenarnya ini kumulatif penilaiannya. Jadi tidak selesai di kami di pusakaan jadi daerah. Minimal buku menyebar dulu lah. Minimal buku menyebar dulu. Tapi kan dengan bantuan tadi saya yakin akan ada penilaian yang peningkatan IPLM yang signifikan saya rasa. Jadi dengan adanya perbanyak buku baik yang manual dan yang digital juga, ini berharap bisa indeks peningkatan literasi dan tingkat kegemaran akan meningkat insya Allah. Jadi kemarin juga kami ada yang perpustakaan desa yang sudah menjadi juara 3 tingkat Jawa Barat. Jadi ini sudah modal awal bagi kita. Jadi sebetulnya kami berharap bahwa sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang suka membaca, jadi ini yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya yakin itu dengan membaca akan terbuka wawasan ya. Saya yakin lah, lihat kalau di Garut juga kan banyak ya semangat pembaca yang menjadi berhasil dalam hal karir, dalam hal apalah seperti itu. Termasuk Pak Kadis itu. Enggak, saya ini aja misalnya Pak, misalnya coba dilihat beberapa ya, banyak lah yang ini Pak. Jadi tokoh-tokoh masyarakat Garut itu juga yang saya yakin udah yang berhasil. Ini dari membaca saya gitu. Siap. Terima kasih Pak Kadis.